ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi keempat tentang AI. Untuk itu perkenalkan nama saya Febrita Bungkais dengan NIM 22024042. Saya Janari Jayanti Angela Kuru dengan NIM 21024087. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Renunu dengan NIM 220241004. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, materi kita pada kali ini adalah pemodelan dalam MMS atau Mathematical Modeling System. Nah, di mana MMS ini merupakan proses menggunakan model matematika untuk merepresentasikan, menganalisis, dan juga memecahkan masalah di dunia nyata. Nah, model ini menyederhanakan sistem kompleks dengan mengubahnya menjadi bentuk matematis seperti persamaan variabel dan juga fungsi. Nah, tujuan dari permodelan ini adalah untuk memahami perilaku sistem dan juga memprediksi hasil di masa depan serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif tanpa harus melakukan eksperimen langsung di dunia nyata. Misalnya digunakan dalam optimasi bisnis, perencanaan keuangan, ataupun analisis statistik untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data dan asumsi yang ada. Nah, dalam pemodelan MMS ini ada model finansial, di mana model ini adalah representasi matematis dari kondisi keuangan perusahaan atau proyek, sering digunakan untuk memproyeksikan hasil di masa depan. Nah, model ini mencakup neraca, laporan laba, laporan arus kas, dan berfungsi untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, model ini biasa digunakan untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Kemudian ada model optimasi. Nah, model ini digunakan untuk menemukan solusi optimal dari suatu masalah, baik untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif dengan batasan tertentu. Optimasi linear atau linear programming adalah salah satu contoh dalam model ini. Nah, model ini dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Nah, kita masuk dalam aspek pemodelan, di mana ada identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Nah, langkah ini untuk menganalisis atau memonitoring serta mengidentifikasi masalah untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat. Maksudnya di sini adalah siapa yang membuat keputusan, kemudian tingkat sentralisasi dan sebagainya. Nah, masalah ini juga harus dipahami dan setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Kemudian ada identifikasi variabel. Nah, langkah-langkah ini untuk mengidentifikasi variabel, kunci yang mempengaruhi keputusan seperti variabel bebas, variabel terikat, dan variabel yang tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat dikontrol. Kemudian ada perkiraan atau forecasting. Nah, perkiraan ini sangat penting dalam DSS karena untuk membantu menentukan apa yang akan terjadi di masa mendatang berdasarkan data yang ada. Masih mencakup aspek dalam pemodelan, di sini ada model, yaitu digunakan untuk menyederhanakan sistem nyata dengan mengabaikan elemen yang tidak relevan. Nah, model ini dibuat berdasarkan aspek-aspek penting dari sistem nyata. Kemudian ada manajemen modal, di mana ini mengacu pada cara kita mengelola dan menggunakan berbagai model yang diterapkan dalam proses bisnis atau operasional. Nah, manajemen model ini mencakup penggunaan berbagai model dalam proses bisnis ataupun operasional. Nah, kita masuk dalam berbagai jenis model. Di sini ada kategori, proses dan tujuan, juga teknik-teknik representatif. Nah, untuk kategori optimalisasi masalah dengan sedikit alternatif, yaitu untuk menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Teknik yang digunakan adalah tabel keputusan dan juga pohon keputusan. Kemudian ada optimalisasi via algoritma, di mana untuk menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan menggunakan proses pendekatan langkah demi langkah.
Nah, teknik yang digunakan adalah model pemrograman, matematika linear dan lainnya, dan juga model jaringan. Kemudian ada optimalisasi via rumusan analitik, yaitu untuk menemukan solusi terbaik dalam satu langkah dengan menggunakan satu rumus. Teknik yang digunakan adalah beberapa model inventory. Kemudian ada simulasi, itu untuk menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif yang dipilih dengan menggunakan eksperimen. Teknik-teknik representatif yaitu beberapa tipe simulasi. Kemudian ada heuristik, yaitu untuk menemukan solusi yang cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan. Teknik yaitu pemrograman heuristik dan juga sistem pakar. Kemudian ada model-model prediktif, yaitu untuk memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Teknik-tekniknya yaitu model forecasting, analisis Markov. Kemudian ada model lainnya ini untuk memecahkan kasus bagaimana jika dengan menggunakan sebuah rumus. Nah, tekniknya itu pemodelan keuangan dan juga weighting lines. Nah, ada model statis dan juga dinamis. Nah, model statis ini mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar ataupun waktunya lama. Contohnya ada pendapatan triwulan atau tahunan, dan juga keputusan mengenai pembuatan produk sendiri atau membeli satu produk. Dan kemudian ada model dinamis. Nah, model dinamis ini digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren pada pola waktu tertentu. Contohnya proyeksi rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Nah, di sini ada pengetahuan diklasifikasi menjadi 3 kategori, yaitu ketidakpastian, kepastian, dan juga resiko. Nah, kepastian ini menggambarkan situasi di mana informasi yang dimiliki lengkap dan pasti, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data yang jelas dan dapat diprediksi. Kemudian, ketidakpastian ini terjadi ketika informasi yang tersedia tidak lengkap atau tidak jelas, membuat sulit untuk memprediksi hasil keputusan secara pasti. Nah, dalam kondisi ini, pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Kemudian terakhir ada resiko. Nah, resiko ini kondisi di mana terdapat peluang atau kemungkinan hasil yang berbeda, tetapi hasil-hasil tersebut masih bisa diprediksi berdasarkan probabilitas atau data sebelumnya. Nah, pengambilan keputusan memahami potensi hasil meskipun ada ketidakpastian. Nah, bisa kita lihat di sini pengetahuan bertambah, minim resiko, yang pastinya pengetahuan lengkap dan juga pasti. Kemudian pengetahuan yang berkurang itu bisa diabaikan total ataupun tidak pasti. Nah, kemudian ada diagram pengaruh, yaitu untuk representasi grafis dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan, dan memahami model. Kemudian format standar yaitu segi 4, yaitu variabel keputusan, lingkaran, variabel yang tidak dapat dikontrol atau lanjutan, dan terakhir oval yaitu variabel hasil atau hasil akhir. Nah, variabel ini dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh atau hubungan, yaitu pasti, ketidakpastian, atau resiko. Nah, ini merupakan contoh diagram pengaruh, yaitu model laba, di mana laba merupakan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran, kemudian pendapatan yaitu unit terjual dikalikan dengan unit harga, dan unit terjual itu 0,5 dikalikan jumlah yang digunakan dalam iklan, dan terakhir pengeluaran sama dengan unit cost dikalikan unit terjual ditambah dengan biaya tetap. Nah, bisa kita lihat di sini laba ada 2 jalur, yaitu pendapatan juga pengeluaran, di mana pengeluaran itu mencakup biaya unit dan juga biaya tetap. Kemudian pendapatan mencakup unit harga dan unit terjual. Nah, unit terjual ini merupakan jumlah yang digunakan dalam iklan. Nah, kemudian ada tabel keputusan. Nah, ini merupakan cara mudah untuk mengorganisasikan informasi dalam sebuah cara yang sistematis. Nah, contoh di sini adalah memaksimalkan hasil investasi setelah 1 tahun. Nah, ini merupakan kondisi alamiah atau variabel tidak dapat dikontrol. Nah, di sini ada alternatif pertumbuhan kuat, stagnasi, dan juga inflasi. Nah, diperkirakan jika pertumbuhan ekonomi kuat, maka obligasi akan memberi hasil 12,5%, dengan saham 15% dan juga deposit berjangka 6,5%. Kemudian jika pertumbuhan ekonomi stagnasi atau stagnan,
stagnan, maka obligasi akan memberi hasil 6%, saham 3%, dan juga deposito 6,5%. Dan jika pertumbuhan ekonomi kuat, maka obligasi akan memberikan hasil 3%, kemudian saham akan rugi sebanyak 2%, dan deposito berjangka 6,5%. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pohon kehidupan. Di sini alternatif penampilan tabel keputusan adalah pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki dua keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Yang kedua, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dalam bentuk yang lebih kompak. Misal, masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Selanjutnya, optimasi dengan pemrograman matematis. Pemrograman matematis digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misal tenaga kerja, modal, mesin, atau air, di antara sekian banyak aktivitas untuk mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Kemudian, struktur umum model dari kuantitatif. Dari pertama, variabel tidak dapat dikontrol, menuju variabel keputusan, kemudian hubungan matematik, kemudian menuju ke variabel hasil. Selanjutnya, optimasi dengan pemrograman matematis. Di sini karakter pertama tentang karakteristik. Sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasikan resource. Optimasi dengan pemrograman matematis. Karakteristik dari pemrograman ini, sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Kemudian resource digunakan dalam produksi produk atau service. Di sini ada dua lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masing disebut dengan solusi atau program. Setiap aktivitas atau produk atau service di mana resource digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraint atau batasan. Nah, di sini kemudian asumsi pemrograman matematis. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Hasil total adalah sejumlah dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Semua data diketahui dengan certainty resource digunakan menurut perilaku ekonomi. Kemudian kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu linear programming atau LP. Yang pertama yaitu blending problem atau minimisasi. Disajikan contoh ILP tersebut yang dikenal dengan blending problem atau masalah pemecahan. Dalam konteks optimisasi adalah jenis masalah yang melibatkan pencampuran atau kombinasi bahan untuk mencapai karakteristik tertentu dengan biaya minimal atau maksimalisasi keuntungan. Nah, blending problem ini berkaitan dengan produksi Kelsungo yang membutuhkan tingkat brilliance minimal 300 derajat dan level Hue minimal 250 derajat. Ada dua bahan yang digunakan, yaitu alfa dan beta, yang berkontribusi terhadap brilliance dan Hue ini. Nah, brilliance adalah setiap 1 ounce dari alfa atau beta meningkatkan brilliance sebesar 1 derajat per drum cat. Hue ditentukan sepenuhnya oleh alfa, di mana 1 ounce alfa memberikan 3 derajat Hue per drum. Kemudian biaya alfa berharga 45 sen per ounce, sedangkan beta seharga 12 sen per ounce. Tujuan dari ini adalah meminimalkan biaya untuk mencapai tingkat brilliance dan Hue yang diinginkan dengan menentukan jumlah optimal alfa dan beta yang harus digunakan per drum cat. Nah, selanjutnya di sini ada perumusan blending problem, di mana decision variablesnya adalah X1 sama dengan jumlah alfa yang diperlukan dalam ounce dalam setiap drum cat. Kemudian ada X2 dengan jumlah beta yang diperlukan dalam ounce dalam setiap drum cat.
Kemudian ada tujuan dari linear programming adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 drum. Jika biaya alpha adalah 45 sen per ounce dan jika X 1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Serupa dengan itu, untuk beta biayanya adalah 12x2, biaya totalnya menjadi 15x1 ditambah 12x2. Nah, fungsi tujuan kita adalah untuk meminimisasikan hal-hal di atas berdasarkan batasan di bawah ini. Yang pertama, untuk membuat tingkat brilliance paling tidak 300 derajat dalam setiap drum. Ketika setiap ounce alpha atau beta meningkatkan derajat kecerahan atau brightness 1 derajat, maka terjadilah hubungan berikut. Nah, untuk membuat level W paling tidak 250 derajat, efek dari alpha sendirian pada W dapat ditulis sebagai berikut. Disuplai oleh alpha menjadi berikut. Nah, di sini disuplai oleh alpha menjadi 3x pangkat 1, kemudian disuplai oleh beta menjadi 0x pangkat 2, kemudian permintaan 250. Pangkat 2 kurang lebih permintaan 250. Kemudian di sini ada cost coefficients dengan decisions variable. Berdasarkan batasan-batasan linear, ada input-output dari coefficients, kemudian ada capacities or requirement. Kemudian kita lanjut pada perumusan umum dan istilah. Nah, di sini perumusan umum dari LP di mana setiap LP terdiri dari yang pertama decision variable, variabel di mana nilainya tak diketahui dan yang sedang dicari. Biasanya ditandai dengan X pangkat 1, X pangkat 2, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, objective function atau fungsi tujuan. Pernyataan matematis merupakan fungsi linear menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, memilih tujuan utama yang memiliki level maksimal atau minimal. Yang kedua, memindahkan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Kemudian kita lanjut pada perumusan umum dan istilah Kemudian yang selanjutnya yaitu optimasi. ILPA berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Kemudian coefficients atau koefisien dari objective function menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit atau setiap decision variables. Constraint atau batasan memaksimalkan atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu, sehingga ILPA dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Kemudian koefisien input-output atau teknologi. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input-output. Nah, ini mengindikasikan nilai dari fungsi tujuan linear. Ringkasnya, blending problem diformalisasikan seperti ini, di mana meminimalisasikan set sama dengan 42x pangkat 1 ditambah 12x pangkat 2 dengan batasan ya seperti ini, 1x 1 ditambah 1x pangkat 2 kurang lebih 300 dari spesifikasi kecerahan atau brightness. Kemudian di sini ada solusi yang dihasilkan oleh komputer. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya yaitu simulasi. Dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan. Misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Karakteristik utama dari simulasi bukanlah jenis model biasa. Model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variable output.
Kemudian di sini ada simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif. Simulasi lebih bersifat deskriptif menjelaskan daripada tool normatif, sehingga tidak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan dan atau memperkenalkan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik adalah alternatif yang ada dapat dipilih. Simulasi digunakan bagaimana permasalahan yang ada terlalu kompleks sulit bila diselesaikan dengan teknik optimal numerik, misalnya LP. Kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tidak bisa dirumuskan untuk optimisnya atau perumusannya terlalu kompleks. Keuntungan simulasi. Teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Model simulasi mudah untuk membangunkan berbagai hubungan dasar dan keterangannya. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pertanyaan what if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukan lebih cepat dan murah dengan risiko yang lebih kecil. Menggunakan bantuan simulasi dan komputer sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistemnya. Keuntungan simulasi. Model simulasi dibangun untuk suatu permasalahan tertentu dan biasanya tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang lain. Simulasi secara umum mengizinkan kita memasukkan kompleksitas kehidupan nyata dari suatu masalah. Penyandaran tak diperlukan di sini. Sebagai contoh, simulasi dapat memanfaatkan distribusi probabilitas kehidupan nyata daripada mengira-ngira distribusi teori. Kerugian simulasi tak menjamin solusi yang optimal. Membangun modul simulasi seringkali memakan waktu lama dan membutuhkan biaya. Metodologi simulasi. 1. Definisi masalah. 2. Membangun model simulasi. 3. Testing dan validasi model. 4. Desain percobaan. 5. Melakukan percobaan. 6. Evaluasi hasil. 7. Implementasi. Tipe simulasi. Simulasi probabilistik, satu atau lebih independen variabelnya, misalnya kebutuhan dalam masalah inventory. Probabilistik mengandung bilangan acak. Simulasi bergantung waktu, time dependent, dan simulasi tak bergantung waktu, time dependent. Percobaan dalam simulasi probabilistik. Proses percobaan dalam simulasi melibatkan 8 langkah, termasuk di dalamnya apa yang disebut dengan prosedur Monte Carlo. Menentukan ukuran-ukuran kinerja sistem yang diinginkan. Jika perlu, tulislah dalam bentuk persamaan. Gambarkan sistem dan dapatkan distribusi problematis dari elemen probabilistik yang relevan di sistem. Rancang bangunlah distribusi probabilistik kumulatif untuk setiap elemen statistik. Tentukan representasi bilangan berhubungan dengan distribusi probabilistik. Percobaan dalam simulasi. Jika diinginkan hasil yang stabil, ulangi langkah 5 dan 6 sehingga ukuran kinerja sistem stabil. Ulangi langkah 5 dan 7 untuk berbagai alternatif, berikan nilai ukuran kinerja dan confidence intervalnya berdasarkan alternatif. Metodologi heuristik. Pendekatan heuristik melibatkan hal berikut: skema kualifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan, analisis karakter dari elemen-elemen masalah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi penyelesaian yang defisien. Heuristik, pendekatan yang melibatkan cara heuristik, role of aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak cukup baik berbagai permasalahan yang kompleks. Kapan penggunaan heuristik? Input data tidak pasti atau terbatas. Kenyataannya terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Metode yang handal dan pasti tak tersedia. Keuntungan heuristik: mudah dimengerti dan kemudian mudah diimplementasikan. Membantu dalam melatih sehingga orang kreatif dan dapat digunakan untuk masalah yang lain. Masalah-masalah dalam heuristik. Heuristik informasi yang dipertimbangkan semua kemungkinan kombinasi dalam permasalahan praksis
jarang bisa dicapai. Pilihan-pilihan keputusan sekuensial bisa jadi gagal mengatasi komunikasi lebih lanjut dari setiap pilihan. Kesimpulan, model memainkan peran utama dalam DCS, Decision Support System, dan dapat bersifat statis atau dimensi. Model ini kan mirip dengan data dengan analisis dilakukan pada kondisi kepastian risiko atau ketidakpastian yang sebaiknya. Program matematis adalah alat utama dalam optimis linear linear programming LP adalah satu untuk sederhana yang mencari alokasi optimal sumber daya dengan batasan tertentu. Simulasi digunakan untuk situasi kompleks yang bisa diselesaikan dengan teknik optimasi biasa, sementara program heuristik membacakan simulasi menggunakan aturan practice rule of thumb. Baik, sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih.